semoga bermanfaat. Tentunya hal itu harus dikuatkan dengan niatmu dulu. Ketika kalian niat belajar, tidak hanya badanmu yang ke sekolah, tidak hanya badanmu, tapi otakmu sama rohanimu juga di sekolah. Ya, kalau cuman badanmu di sekolah, rohani sama otakmu kemana-mana, nah itu nggak nyambung. Nanti fokusnya nggak ada. Makanya butuh yang namanya ketenangan hati sama pikiran yang tenang untuk belajar, supaya nanti ilmunya dapat, barokahnya dari yang ngajar, entah itu dari Pak Yanto sendiri ataupun dari guru-guru yang lain juga dapat. Meskipun nanti kalian belajar dimanapun tapi gurumu nggak ridho, ya nggak mau menyampaikan ilmunya, itu nggak akan berkah ilmunya. Tetapi ketika gurumu ridho, kalian dengarkan dengan baik, kalian mempraktekkan dengan baik, insya Allah dimanapun berada kalian itu akan dapat barokahnya ilmunya. Ketika ilmunya diterapkan, kalian akan dapat ide-ide baru dari apa yang kalian pelajari. Oke, sebagai pembelajaran informatika, hal utama yang kita pelajari adalah 3 komponen. Ini pendalaman materi lagi. Ada hardware, ada software, ada brainware. Ada hardware sudah jelas perangkat kerasnya, bisa disentuh seperti ini. Ini namanya hardware. Apa ini namanya? Monitor. Komputer kan cabangnya semuanya. Ini monitor. Kemudian ini apa? Mouse. Nah, mouse tikus ya. Ya, ada mouse. Kemudian ada sound system. Ada keyboard lagi. Nah, kemudian dari CPU, pemroses. Oh, kalau ini biasanya untuk mengatur listrik. Ketika listriknya padam, ini nggak langsung padam, karena di sini menyimpan energinya berfungsi untuk ketika komputer digunakan itu tidak langsung blek, tidak langsung mati, tetapi proses dulu untuk memberikan jeda waktu sekitar 2-3 menit untuk dimatikan. Fungsinya di situ supaya apa? Datanya tidak hilang dan datanya itu tidak error. Nah, kemudian kita lebih ke software. Ketika software digunakan, yaitu perangkat lunak, tidak bisa disentuh tapi bisa dilihat, seperti yang ada di layar. Aplikasi pokok yang digunakan, misalnya seperti Excel, ada Excel. Kenapa? Bentar. Nah, ada Excel, komponen pokok ataupun aplikasi pokok yang digunakan. Yang tak jelasin lagi. Di sini ada yang namanya berapa ini? Berapa ribu? 72.800.000. Berapa waktunya? 6. Ini menandakan sistem pencarian yang informasinya itu sebanyak ini dengan waktu 1 ataupun lebih. Tapi penggunaannya tergantung pribadimu sendiri. Gunanya untuk apa, manfaatnya untuk apa, itu tergantung kalian. Kalau kalian gunakan untuk hal yang baik, ya alhamdulillah. Tak jadi juga, jadi ada prosesnya. Kalau yang kemarin jadi koordinator media, tentunya sudah bisa. Salah satunya aplikasi karya, ya, tentang apapun itu, yang proyeknya outputnya selesainya itu seperti gambar. Boleh gambar seperti ini ataupun kalian ada inspirasi ataupun inisiatif yang lain menggunakan Canva ataupun aplikasi sejenis. Copy paste sebenarnya hal yang disukai tapi kurang tepat sasaran. Serius, karena di situ ada hak cipta. Misalnya punyamu kemudian tak pakai, kamu ridho apa enggak? Kamu rela apa enggak? Ya kayak gitu. Itu yang namanya hak cipta. Jadi jangan serta-merta kalian dapat di internet kemudian kalian pakai. Itu ada hak ciptanya. Misalnya kalau yang di YouTube ada copyright, itu ketika kalian menggunakan salah satu lagu ataupun backsound itu kalian tanpa izin dari yang punya, otomatis kena copyright. Itu sampai mana, selesainya sampai mana? Buat poster? Poster boleh. Boleh. Gas lah.
Nanti tak usahakan hasil karya kalian tak posting di Instagram sekolah.